nggak ada misalnya. Kan masalahnya adalah kita ada di pihak mana? Kita di pihak yang fitnah apa di fitnah? Kan cuma dua, ada zolim, ada yang dizolimi. Kita mau ada di pihak yang mana? Ketika ada orang berbuat zolim sebab kepada kita, pertama kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Pertama, alhamdulillah Allah nggak jadi gua kayak dia. Itu pertama, syukur. Kenapa? Dia suka menzolimi orang, itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah dosa gue hilang, dihapus. Karena dia zolimi. Yang ketiga, rezeki lu pindah ke gue. Enak gak hidup? Tapi gak gampang, harus bila. Apalagi kalau yang zolim saudara sendiri, waduh, adik sendiri, lu udah tinggal di sini, lu batu kerja, lu udah kawin, lu sama ngomong kan? Nih, jangan hati-hati nih. Sekarang tinggal sama abang, besok kalau udah sukses awal. Nggak gampang, harus legowo dari sekarang. Ya itu sering terjadi, banyak kan? Banyak. Nah, makanya nanti tuh, yang sikap lapang dada itu harus kita latih. Sama saya juga mesti latihan bagaimana cara supaya hidup. Nyata begitu Pak, nyata ya. Dan Allah itu kangen sama kita dengan memberikan ujian. Kenapa? Karena kita jarang datang ke Allah. Jarang datang ke Allah. Allah kangen dihajar lagi. Allah kangen dihajar supaya dia semangat berdoa. Tidak haballahu abdan fasma'atalahu dia semangat berdoa. Allah kalau cinta sama hambanya dikasih musibah supaya dengar suaranya. Supaya dengar suaranya. Nah maka supaya nggak ditimpa musibah besar, caranya apa? Tiap hari sebut nama Allah. Apa? Zikir. Allah tegaskan kepada Allah, wa ma yu'adzibum fiikum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab kamu, menguji kamu kalau kamu mau beristighfar. Jadi perbanyaklah istighfar. Karena seringkali ujian yang kita alami adalah karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Cuma kita nggak sadar itu. Kadang-kadang Allah nunggu kita minjem mulut-mulut orang lain. Makanya ketika ada orang fitnah kita, marah-marah sama kita, jangan marah-marah itu. Itu sudah sendiri. Dijajar Allah sudah menuntut gue, cuma pinjem mulut adik gue, gitu loh. Cuma pinjem mulut abang gue, cuma pinjem mulut teman gue. Mulut itu yang dipakai oleh Allah untuk menegur kita. Nah, ketika ditegur oleh teman kita, oleh Allah oleh teman kita, kan respon ini yang akan diisi oleh Allah. Ketika ditegur oleh Allah melalui mulut adik kita ngomong apa? Jawaban kita itulah respon kita itu yang nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu. Jadi ketika ada ujian apapun, jangan serta-merta menyalahkan orang, introspeksi diri. Wah, Allah lagi kangen. Udah enjoy ya. Nah, ada ujian bikin mati. Nikmatin. Gak mudah, betul, gak mudah. Sama sih gak mudah. Kita sama-sama menikmati proses ini, sama-sama menikmati ujian ini, sama-sama kita menikmati ujian itu bukan jadi bahaya, bukan jadi bencana, tapi jadi pahala. Konversikan itu semua menjadi pahala. Alhamdulillah ya Allah. Kadang-kadang kita dikasih rezeki besar gitu kan. Allah sudah tahu, besok anak lu mau sakit nih, kata Allah, nih gua kasih dia 10 juta. Kasih 10 juta sama Allah. Senang kan kita kasih 10 juta senang gitu kan. Anak kita sakit, sakit. Jadi bukannya karena dapat duit lalu anak sakit, bukan. Allah sudah tahu anak ini semua sakit, aku kasih dia dulu. Kita kok nggak nyampe ke sana pemikirannya, stres Pak. Dapat duit langsung dibelanjain gitu kan, wah makan besok anaknya sakit, stres. Nah kadang-kadang Allah kasih nikmat duluan, Allah kasih modal duluan untuk modal uji besok. Ada orang yang diuji dulu baru dikasih modal. Dimasukin dulu anak ke rumah sakit, stres, berdoa pada Allah, bla bla bla. Allah kirimin orang bantu.
semuanya adalah kita nggak bisa. Semua orang harus pesan kita nggak bisa. Semua orang harus dengan apa kata kita. Kamu siapa ya? Nggak ada yang bisa mencegah mulut orang. Ingat, ketika kita lagi caci maki orang, dihina orang, difitnah orang, bahkan dilaporin polisi. Awalnya begitu, masa nggak bisa nerima awalnya. Coba saya mikir gitu. Untungnya cepat-cepat keluar dari situ. Kalau saya nggak keluar, itu lebih parah. Allah sayang. Oh ternyata saya ditegur oleh Allah cuma melalui mulut supaya saya lebih hati-hati dalam berteman, lebih hati-hati. Dia mau ancam saya ke kode sebenarnya nggak masalah. Nikmatin aja. Kan gitu. Dan jangan kita cuma penjara. Sayyidina Hasan mati, yang Husain mati, Sayyidina Ali mati, dibunuh. Allah jadi fitnah ya sudah dia. Nikmatin. Insyaallah. Kembali lagi kita disuruh besarin wadah. Membesarkan wadah. Garamnya sama, tinggal wadah kita ini harus maka perbesarlah hatimu, maka hati akan menjadi lapang. Maka ada istilah hati seluas samudra, kan gitu kan? Nah, samudra apa aja masuk, ada balok masuk, gitu kan? Kayu masuk, ikan masuk, samudra. Kalau mau gede apa juga masuk nggak sih? Nah Rasulullah itu kenapa bisa begini? Karena memang Allah itu sudah menghilangkan itu. Ini saya belum bahas asal usul. Ini sebuah cerita sedikit. Kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu untuk dilapangkan dadanya minta dulu. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Nabi Muhammad nggak minta, Allah kasih. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan dadamu? Tuh bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Sama, Bapak air nih. Bapak mau air minta dulu. Kalau saya enggak. Dikasih lebih mulia mana? Lebih mulia dikasih daripada minta. Rasulullah itu sudah dicuci dadanya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis dulu, ya Rasulullah, Abu Hurairah berisam. Nah, Rasulullah, apa tanda-tanda kamu merasa kamu menjadi seorang nabi? Ya, Abu Hurairah. Dia tuh banyak penjelasan karena memang salah satu orang yang berani nanya. Apa yang menyebabkan kamu yakin bahwa kamu akan menjadi seorang nabi? Ditanya oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah begini, dulu ini pertanyaanmu sangat berbobot. Rasulullah ngakuin kepada Abu Hurairah. Dulu ketika aku usia 10 tahunan, kata Rasulullah, aku sedang tiduran, tiba-tiba datang laki-laki, 2 orang laki-laki yang aku nggak kenal, baju putih-putih. Terus laki-laki ngomong yang pertama, nanya, ini orangnya. Kata laki satu ini, iya ini orangnya. Lah tiba-tiba dada saya merasa dada saya terbuka. Saya merasa dada saya terbuka, terus dikeluarin dari dada saya itu 2 gumpalan daging. Dikeluarin lalu dibuang jauh-jauh. Dibasuh, dicuci, lalu dimasukkan 2 sifat lembut dan kasih sayang. Setelah itu ditutup lagi dadaku, terus jempolku digoyang-goyang. Gak lama aku bangun. Nah, sepulang dari situ, aku melihat anak kecil itu udah gak tega orangnya. Jadi Rasulullah itu memang dari kecil sudah dibuang sifat iri, dengki, dan sifat dendam. Karena inilah salah satu lumpur dan batu-batu yang menghalangi jernihnya air. Kalau kita semua gitu kan, masalah lumpur, batu, inilah yang menyebabkan tidak jernihnya hati. Dibuang itu dulu, sifat dengki dan dendam. Karena inilah yang seringkali merusak hati manusia. Makanya kita sendiri kepada surat Al-Falaq, wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza orang kalau sudah hasad. Itulah awalnya Rasulullah merasa bahwa dia menjadi seorang nabi. Usia 10 tahun. Bahkan ada juga menceritakan ayat ini turun menjadikan Rasulullah itu
ketika mau Isra Mi'raj, Rasulullah lagi rebahan di depan Ka'bah.